Jadi kesadarannya nggak ada. Ya itu Pak, ini sudah menjadi rahasia umum ya kalau anak-anak kita di sekolah ini sangat tidak mencukupi gitu pendidikan karakter buat mereka. Karena sekolah-sekolah ini lebih menekankan ya pendidikan akademis gitu. Kalau anak-anak kita ini nggak bisa matematika, langsung deh harus manggil guru les private gitu. Akhirnya kan anak-anak kita ini kapan mereka belajar tentang hidup sehat? Kalau nggak ada yang mengajarinya. Orang dewasa saja Pak, kalau kita tidak mau ini ya, sungguh-sungguh gitu, mengedukasi diri kita sendiri, bagaimana Pak kehidupan kita ini bisa menjadi lebih baik? Karena kan tindakan kita ini tergantung dari pikiran kita Pak. Nah, tetapi kalau data yang masuk ke dalam pikiran kita ini hanya hal-hal yang nggak penting, akhirnya tindakan kita juga nggak penting. Ya contohnya itu yang tadi Pak Afi bilang kan, kalau di luar negeri, mereka nggak dibebani oleh macam-macam mata pelajaran yang nggak penting-penting itu Pak. Mereka hanya fokus bagaimana nih, kamu tahu karakter yang baik itu seperti apa, dan karakter yang tidak baik itu seperti apa. Agar anak kita ini memiliki pilihan yang mereka bisa gunakan gitu. Nah, tetapi kalau ini nggak diajari dari kecil, terus berharap anak kita bisa dengan sendirinya, apakah mungkin Pak Awi? Nah, disinilah PR buat para orang tua, karena kita tidak bisa melemparkan ini kepada pihak sekolah, Pak. Karena kan yang namanya sekolah ini tergantung dari negara yang menaungi mereka. Di sini PR para orang tua, makanya para orang tua ini harus sadar ketika memilihkan sekolah buat anak-anaknya. Orang tuanya harus sadar gitu. Ini sekolah di mana tempat anak-anak saya belajar, itu modelnya seperti apa? Memberikan pendidikan karakter nggak bagi anak-anak saya? Jangan karena murahnya saja, apalagi gratis gitu. Karena lucu gitu, mindset sekolah gratis ini lebih diutamakan dibandingkan sekolah yang mengajarkan pendidikan karakter bagi anak-anaknya. Apalagi kalau sebagai orang tua kita terlalu sibuk ya. Kedua orang tua, ibu maupun bapak gitu, dua-duanya bekerja. Kita nggak memiliki waktu gitu untuk mendidik karakter anak-anak kita. Terus siapa lagi yang mau mendidik karakter anak-anak kita? Nah, Terus kasih uang jajan banyak loh gitu kan. iya, kita rasa dengan kita berikan uang jajan yang banyak, masalah beres. Saya sudah mensejahterakan anak-anak saya. Nah, akibatnya ketika anak-anak kita ini bermasalah di dalam kesehatannya, terus kita paling bisanya menyalahkan pihak sekolah. Pihak sekolah membiarkan ya orang-orang berjualan di sekitar sekolah. Terus mereka memberikan makanan yang kurang sehat kepada anak saya. Ya, paling kita bisanya saling menyalahkan. Nah, tetapi pertanyaannya apakah itu menyelesaikan masalah? Kalau kita selalu melemparkan masalah kita kepada eksternal gitu. Kenapa kita sebagai orang tua itu tidak berupaya gitu dengan sungguh-sungguh untuk memberikan pendidikan karakter bagi anak-anak kita? Ya sekarang kan mereka kita lahirkan ke dunia ini sudah bisa dipastikan itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang tuanya. Nggak mungkin dong Tuhan menitipkan anak bukan kepada orang tuanya. Ya nggak? Masa Tuhan menitipkan anak ke tukang jualan bakwan? Kan nggak mungkin. Pasti kepada para orang tuanya. Nah di sini peran orang tua Pak Afi yang harus mau terjun langsung gitu mendidik anak-anaknya. Kita jangan berkata, aduh gue sibuk nih harus cari nafkah karena gue udah nggak sabar nih bisa memiliki rumah di Pondok Indah. Nah kok begitu gitu pola pikir kita, hanya materi terus gitu. Ya jadi mau sampai kapan hal-hal seperti ini terjadi gitu Pak Afi? Kan lebih baik ketika kita memutuskan untuk menjadi orang tua, ayo kita mainkan peran kita nih. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Nah itu Pak Afi. Ya. Nah, kalau misalnya faktor tadi ya makanan ya, makanan, pola pola makan, gaya hidup, ya kan, terus pola dan mungkin juga pendidikan apa yang di rumah itu juga memang berpengaruh. Nah, lalu untuk pihak sekolah sendiri kalau untuk di Indonesia, misalnya gini,
karena itu kan memang orang tua, tanggung jawab orang tua. Cuman karena posisi orang tua tadi nggak selalu bisa menemani anaknya, terutama ini anak dititipkan ke sekolah nih. Iya. Ya kan? Ternyata dia jajan, mungkin di rumah dia nggak jajan, nggak berani sama ibunya atau sama bapaknya gitu kan, nanti takut dimarahin. Atau enggak mungkin di rumah selalu makan makanan di rumah gitu kan. Iya. Karena kan udah itu pasti udah aman gitu, udah sistematis gitu. Nah, tapi ketika dia ke sekolah kan bisa beda cerita tuh. Misalnya pas di sekolah, apalagi dikasih uang jajan misalnya, kan dia bisa jajan. Ya kan? Nah, peran sekolah sendiri gimana supaya anak itu bisa tetap pada ya apa namanya yang sudah bagus, sudah ideal diajarkan di rumahnya. Nah, itu gimana harusnya sekolah seperti apa tuh? Kalau tadi Pak Bapak bilang emang nih kadang-kadang orang milih sekolah karena gratis doang misalnya gitu kan. Iya. Atau enggak karena ya ini favorit nih, sekolah favorit, pelajarannya top, sering jual olimpiade misalnya gitu kan, sering jual olimpiade sains, sering olimpiade matematika dan sebagainya, biologi. Nah, tapi kan ternyata kalau sampai ada siswa yang cuci darah gimana misalnya gitu ya. Nah, itu bagaimana sekolah tuh bagaimana kita bisa menuntut tanggung jawab atau mempertanggungjawabkan anak itu sehingga dia bisa on the track, nggak cuma masalah akademis gitu. Ya jadi gini Pak Afi, kita sebagai orang tua ini kan sebenarnya memiliki banyak pilihan mau kemana anak kita ini bersekolah. Nah, makanya penting bagi orang tua untuk meriset sekolah di mana anak-anak kita ini akan menuntut ilmu. Jadi bukan karena kata favoritnya, bukan karena kata gratisnya, tetapi kita harus tahu apa sih yang diajarkan oleh sekolah itu kepada anak-anak kita. Dia harus mau terjun langsung untuk melihat gitu keadaan sekolah tersebut. Kalau perlu tongkrongin, tapi jangan di ruang guru, kasihan guru. Ini siapa nih? Iya, ini tamu kok nggak diundang datang gitu kan. Nah, jadi itu Pak Afi, kalau saya lihat kebanyakan orang tua itu memilih sekolah untuk anak-anaknya itu karena brosurnya kadang-kadang. Dilihat, wah bangunannya megah gitu kan, fasilitasnya lengkap. Tapi dia nggak sadar gitu, bahwa sekolah ini hanya menonjolkan gedung itu sebagai alat marketing. Bukan menunjukkan bagaimana kualitas pengajaran yang akan diberikan kepada anak-anak didiknya. Nah, jadi orang tua itu harus mau banyak mencari informasi tentang sekolah yang akan diberikan kepada anak-anaknya. Karena kalau enggak, nanti kalau sampai anak-anak kita ini salah treatment gitu, bagaimana nasib mereka di masa depan, Pak? Karena usia sekolah itu adalah usia golden age, usia masa keemasan gitu bagi anak-anak kita, terutama tumbuh kembangnya gitu. Kalau secara fisik saja mereka sudah lemah, bagaimana gitu di masa depan mereka bisa menjemput tantangannya. Nah, jadi itu Pak Afi, kalau menurut saya, kita sebagai orang tua itu punya tanggung jawab yang besar. Kita nggak bisa gitu lari dari masalah. Karena kalau kita senangnya menitipkan saja, kita maunya tahu beres saja, ya akhirnya anak kita yang kena dampaknya. Jadi agar itu tidak terjadi, Pak Afi ya, penyesalan selalu datangnya terlambat. Di akhir-akhir. Nah, makanya penyesalan itu kita tarik di depan. Agar apa? Agar kita bisa mempersiapkan langkah-langkah yang bisa kita ambil. Kita melakukan preventif gitu. Nah, tapi kalau ini aja nggak mau, ya jangan salahkan gitu. Anak kita menjadi pasien berikutnya di RSCM, Pak. Nah, itu kan sangat disayangkan ya. Kita udah berikan contoh nih dari berita-berita yang ada. Jadi jangan sampai hal ini kejadian kepada anak-anak kita, Pak. Ya kalau gitu salah satu yang mungkin bisa jadi solusi gitu ya untuk masalah ini, bagaimana orang tua dan guru maupun pihak sekolah itu bisa mix, bisa berkoordinasi dengan baik, berkolaborasi supaya anak itu bukan cuma taunya pelajaran-pelajaran saja, tapi banyak hal yang sebetulnya bisa dieksplor dan dipelajari dididik di sekolah. Baik, itu aja sih mungkin. Ya, oke. Terima kasih Pak Afi sudah menjadi host kita di podcast kita kali ini.
Semoga sobat-sobat Beyond Education nggak ada yang nyesel yang ngeliat Pak Afi ya. Iya, amin. Amin. Ya mudah-mudahan sobat Beyond Education, apa yang kita perbincangkan dari tadi ada hal yang bisa dipetik manfaatnya ya. Karena apa yang kita perbincangkan ini sebenarnya karena rasa khawatir kita gitu kepada generasi muda bangsa ini. Apalagi sobat-sobat Beyond Education yang sudah memiliki anak, agar kita bisa lebih cerdas lagi gitu dalam mengelola anak-anak kita. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Mungkin itu saja yang bisa kita perbincangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.